Selamat malam Pak Rohman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Cecep, kabar saya baik. Terima kasih Pak Cecep sudah mau bertanya tentang kabar saya. Ini sedikit tegang Pak Cecep karena ada beberapa tantangan yang ingin saya atasi Pak Cecep. Baik Pak Rohman, di sini saya tentu untuk membantu Pak Rohman. Mari kita mulai mendefinisikan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi persoalan Pak Rohman. Jadi gini Pak Cecep, saya ingin meningkatkan produktivitas kerja saya dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya, Pak Cecep. Itu bagus Pak Rohman, itu tujuan yang bagus. Bagaimana kita definisikan sekarang beberapa hal yang mungkin menghambat pencapaian tujuan Pak Rohman sendiri. Nah, apakah ada faktor tertentu yang Pak Rohman anggap sebagai penghalang? Iya nih Pak Cecep, saya merasa kesulitan mengatur waktu dan terkadang sulit juga untuk berkonsentrasi pada pekerjaan karena ada begitu banyak yang harus diurus gitu Pak Cecep. Jadi Baik, kadang-kadang saya itu pada saat di sekolah konsentrasi itu kebagi-bagi Pak Cecep. ya. Pemahaman yang baik. Baik, Pak Rohman, sekarang mari kita coba fokuskan pada rencananya seperti apa, kemudian cara mengatasi tantangan, juga kemudian apakah ada perubahan kecil sekiranya yang bisa Pak Rohman sendiri terapkan seperti itu? Saya pikir saya perlu membuat jadwal harian mungkin Pak Cecep, yang lebih terstruktur dan menggunakan teknik manajemen waktu untuk meningkatkan efisiensi. Pada saat pelaksanaan pekerjaan saya, lebih efisien Pak Cecep. Saya setuju tuh Pak Rohman. Nah, bagaimana misalkan jika kita mulai dengan membuat jadwal harian yang spesifik? Nah, apakah misalkan bisa menyusunnya Pak Rohman, kemudian membagikannya dengan saya pada pada apa namanya hari-hari berikutnya seperti itu? Menyusun ini ya Pak Cecep ya, Ya, eee, ya, menyusun jadwal harian tersebut ya. tentu Pak Cecep, saya akan melakukan selain itu saya akan mencari metode manajemen waktu mungkin yang sesuai dengan gaya kerja saya Pak Cecep mungkin ya. Ya, ya. Bagus, bagus, Firman. Kalau memang itu sudah clear, kemudian terkait dengan tanggung jawab persoalan ini, masalah yang apa disampaikan oleh Pak Rohman, dan nanti Pak Rohman siap nggak bertanggung jawab bahwa rencana yang atau planning yang nanti akan direalisasikan oleh Pak Rohman ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak Rohman? Saya sendiri, tentunya saya akan melakukan yang terbaik Pak Cecep, untuk mengikuti jadwal yang sudah saya buat gitu ya, dan Iya. saya akan coba menerapkannya dalam perubahan yang dibutuhkan Pak Cecep. Ya, bagus itu, bagus Pak Rohman. Eh, saya yakin itu Pak Rohman bisa mencapai tujuan dengan kerja keras Pak Rohman dan konsentrasi yang tinggi Pak Rohman. Nanti terkait dengan itu kita akan bahas kembali ya perkembangannya pada hari-hari berikutnya. Terus kemudian ada kira-kira hal lain nggak yang bisa didiskusikan lagi selain itu Pak Rohman? Saya kira sih tidak sih Pak Cecep ya, saya merasa lebih yakin setelah melakukan pembicaraan, berdiskusi dengan Pak Cecep ya. Ya. Tapi sih ada juga Pak Cecep yang merasa ada unek-unek gitu ya. Ya. Kadang-kadang saya mampu tidak ya, tadi saya pengen gitu mampu melaksanakannya gitu, tadi yang udah dibuat jadwal gitu kan. Saya juga pengen ini Pak Cecep sebenarnya, kadang juga bukan hanya tentang masalah kehidupan
pekerjaan dan kehidupan pribadi saya yang kadang-kadang saya tidak bisa membagi waktu, Pak Cecep. Kadang pula juga permasalahan yang terjadi ada juga, Pak Cecep, di sekolah gitu, Pak Cecep. Ini terutama juga persoalan anak-anak ini, Pak Cecep. Anak-anak di sekolah masih saja ada yang tidak menggunakan seragam olahraga, Pak Cecep. Pada saat jam olahraga, Pak Cecep. Ya, ya, ya. Baik, masalah itu Pak Rohman, terkait yang tadi bisa diselesaikan oleh Pak Rohman. Mungkin nanti terkait dengan apa yang tadi disampaikan, mungkin kita akan bahas lagi ya pada persoalan berikutnya. Kita selesaikan dulu persoalan apa yang tadi disampaikan Pak Rohman, dan untuk yang hal ini nanti kita bisa bahas di hari-hari berikutnya. Oh, Yang iya. jelas untuk hal tadi Pak Rohman tetap semangat, jangan sampai kendor gitu ya. Tingkatkan aktivitas, jangan merasa aktivitas itu menjadi sebuah beban. Oke, Pak Rohman? Oke, siap Pak Cecep. Terima kasih banyak Pak Cecep. Saya merasa lebih lega ya, Ya, saya lebih optimis gitu ya setelah pembicaraan ini dengan Pak Cecep. Terima kasih banyak atas bantuan dan solusinya. Ya mudah-mudahan saya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat jadwal-jadwal tadi ya Pak Cecep ya, dan ya, lebih efisien waktu lagi. Dan saya amin, mudah-mudahan juga bisa memilah mana kepentingan pekerjaan dan mana juga kepentingan pribadi Pak Cecep. amin, amin. Tidak masalah Pak Rohman, nanti kita bisa jumpa lagi di lain waktu untuk membahas persoalan yang lain. Ya, terima kasih Pak Rohman. Siap, Assalamualaikum. salam. Terima kasih Pak Cecep. Sama-sama. Nah, selanjutnya mungkin di sini kapasitas saya sebagai Coci dan Pak Roman sebagai Koci ya. Coach, sebagai Coach coach. ya. Ya. Saya Koci dan Pak Roman sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cecep. Bagaimana Baik, Pak kabarnya hari ini? Roman. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bertanya kepada saya. Apa yang bisa saya bantu Pak Cecep? Gini Pak Rohman, saya ada hasrat dan keinginan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas ini Pak Rohman. Wih, bagus sekali Pak Cecep. Waduh, hebat Pak Cecep. Apa tujuannya Pak Cecep dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi, tujuan saya ini Pak Rohman ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif gitu. Jadi, ingin lebih menyenangkan lagi, pembelajaran tersebut bagi siswa, dan ini sangat sulit ini Pak Rohman ini. Wih, bagus itu Pak Cecep ya. Terus apa yang sudah Pak Cecep lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gini Pak Rohman, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, saya Hmm, sudah mencoba, realisasikan di kelas, mhm, namun sampai sekarang belum benar-benar ada yang efektif. Misalkan saya, membuat video, pembelajaran yang mhm. berkaitan dengan, mata pelajaran, kemudian juga, membagikan video dari YouTube terkait dengan pembelajaran, tapi minat anak itu sangat kecil sekali gitu, Pak Paman. Gitu ya. Berarti, apa ya, masih sulit ya untuk mengendalikan siswa berarti ya? Iya, jadi saya masih Mhm, kesulitan dalam mengendalikan siswa, memang, mereka itu kadang tidak fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. mhm. Terus apa ya nih Pak Cecep yang Pak Cecep butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, keinginan, saya itu, saya membutuhkan strategi atau cara bagaimana mengendalikan siswa
ketika kita menjelaskan pembelajaran bisa fokus mendengarkan gitu. Artinya ketika kita mengharapkan siswa untuk bisa menanggapi apa yang saya sampaikan itu terjadi pada siswa baik gitu menyimaknya gitu. Oh, Supaya begitu Pak tidak Cecep. ada kesalahpahaman dalam pembelajaran. Oke, berarti gini Pak Cecep. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang Bapak Cecep sampaikan? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Pak Cecep? Biasanya kan anak itu kan suka pengen diperhatikan Pak Cecep. Biasanya kan ya? Tapi sepertinya mereka itu kurang memahami materi pembelajaran itu, Pak Rahman. Begitu Pak Cecep. Jika demikian, berarti Pak Cecep kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas berarti Pak Cecep dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Jadi jangan sampai kita pada saat proses pembelajaran kita monoton gitu Pak Cecep sehingga menyebabkan siswa itu jadi bosan gitu Pak Cecep. Baik, coba Pak Roman, nanti saya akan mencobanya ya Pak Roman. Oh, siap Pak Cecep. Nah, mungkin selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Nah, kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Biasanya kalau siswa diberikan hal-hal yang positif, kemudian pujian, mereka akan lebih aktif Pak Cecep, biasanya seperti itu. Kalau misalkan di kelas. Iya. Sepertinya seperti itu memang Pak Roman. Tadi nanti akan saya coba lakukan lah ya, apa yang tadi kita bicarakan. Iyalah Pak Cecep. Ya, terus Pak Cecep bagaimana? Apakah Pak Cecep sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Cecep lakukan di kelas nanti? Alhamdulillah Pak Roman, mudah-mudahan ini sedikit saya tadi ada gambaran, mudah-mudahan saya dapat melakukannya di kelas. Oke, Pak Cecep. Baiklah Pak Cecep, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Silahkan nanti Pak Cecep implementasikan strategi yang sudah disiapkan tadi dan beritahu saya hasilnya Pak Cecep nanti. Kalau misalkan sudah, ini strategi ini sudah berhasil nih Pak Man nih. Nah, saya pengen dengar nih kabarnya dari Pak Cecep nih, supaya saya juga, wah luar biasa gitu kan. Jadi kita pada obrolan kita ini, apa yang dikeluhkan sama Pak Cecep, solusinya bisa pas gitu Pak Cecep. Baik Pak Roman, saya akan coba lakukan. Nanti hasil dari apa yang saya laksanakan di kelas, nanti saya akan coba komunikasikan di hari yang akan datang ketika Pak Rohman ada waktu untuk saya. Oke, siap Pak Cecep. Saya kira cukup ya Pak Cecep ya, karena hari ini saya ada rapat dinas ini Pak Cecep. Jadi mohon maaf ini obrolan kita tidak bisa panjang lebar nih Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Rohman. Saya sangat banyak-banyak berterima kasih kepada Pak Rohman untuk memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan ini kita ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi saya dan juga mungkin bagi Pak Rohman. Amin Pak Cecep. Amin. Baik, terima kasih Pak Cecep. Sama-sama Pak Rohman, sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang sesi kedua ya, sebagai coach dan Pak Cecep sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.